Berapa banyak yang bersukacita hari ini? Semuanya siap diberkati dengan firman Tuhan. Nah, hari ini saya mau membagikan kepada kita semua satu firman Tuhan yang judulnya adalah The Blessing of Work atau berkat dalam bekerja. Saya berdoa semua jemaat keluarga Allah, apapun itu yang Anda usahakan, apapun itu yang Anda kerjakan dengan tangan saudara, kiranya berkat Tuhan datang dalam hidup saudara. Berkat Tuhan datang dalam pekerjaan saudara. Ya, ini penting sekali untuk kita pahami, yaitu bekerja. Tahukah saudara bahwa bekerja akan mengaktifkan anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jadi kalau tahun ini selama sebulan kita sudah belajar ya, tema yang Tuhan kasih, inilah tahun Great Multiplication. Inilah tahun pelipat gandaan yang dahsyat. Saya berdoa Anda semua terima anugerah Tuhan yang memungkinkan untuk Anda mengalami pelipat gandaan dahsyat tahun ini. Tapi saudara harus menyadari begini, sekalipun saudara sudah menerima anugerah untuk berlipat ganda, anugerah untuk mengalami Great Multiplication, kita harus sadar anugerah itu diaktifkan ketika kita bekerja. Banyak orang Kristen kadang-kadang gak paham tentang hal ini. Jadi kita hanya berdoa, kita hanya menunggu, kita hanya pasif, dan nothing happen. Kenapa? Karena anugerahnya sudah ada, tetapi tidak diaktifkan gara-gara tidak bekerja. Jadi bekerja itu akan mengaktifkan anugerah Tuhan dalam hidup saudara, sehingga tahun ini Great Multiplication bisa terjadi di dalam kehidupan saudara. Dan doa saya tahun ini Anda mengalami Great Multiplication dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam penghasilan, dalam omset, dalam karir, dan di dalam setiap area kehidupan saudara. Itu sebabnya kita perlu untuk bekerja. Ya, bekerja memang berdoa penting, tetapi bekerja juga penting. Ada tempat untuk berdoa, ada berkat untuk berdoa. Jangan lupa, ada juga berkat dalam bekerja. Jadi bukan hanya doa yang diberkati Tuhan, tapi kerja juga diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya ketika kita berdoa, kita connect sama Tuhan. Tetapi ketika Anda bekerja bersama dengan Tuhan, itu juga cara saudara bisa connect dengan anugerah dan berkat Tuhan. Jadi itu sebabnya saya mau ajak kita semua, anak-anak Tuhan. Yes, kita harus bekerja. Boleh katakan amin. Tapi jangan lupa kita juga harus berdoa, kita harus bekerja. Oke. Nah, Anda harus tahu bahwa bekerja itu juga mengaktifkan visi supaya terrealisasi. Siapa mau visi dan impian saudara tahun ini jadi terrealisasi, goal, boleh lambaikan tangan saudara. Anda perlu untuk bekerja. Perlu untuk bekerja. Ya, ini satu hal yang saya kepingin untuk bisa ngegolkan dalam benak kita masing-masing, supaya kita itu enggak terbagi ya. Ada golongan yang berdoa saja, ada golongan yang bekerja saja. Saya ajak saudara semua ngerti, ada tempatnya kita harus berdoa, tapi ada waktunya kita juga harus bekerja. Ya, mari kita baca Kejadian 13 ayat 14 sampai 15. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Nah, ini ketika Tuhan berfirman, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Perhatikan ini, yang kau lihat itu, ditulis begini, yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Jadi visi yang kita lihat menentukan apa yang Tuhan berikan. Tuhan sudah sediakan, tapi kalau kita belum melihat apa yang Tuhan sudah sediakan,
Kita belum bisa menerima apa yang Tuhan mau kasih sama kita. Siapa mau tahun ini great multiplication? Siapa mau tahun ini karirmu lebih baik, keluargamu lebih bahagia, hatimu lebih penuh dengan sukacita? Siapa mau tahun ini Anda punya kesehatan yang lebih baik, stamina yang lebih baik? Siapa yang mau tahun ini Anda semakin diberkati dan semakin jadi berkat dalam hidup saudara? Perhatikan baik-baik, yang kau lihat itu kuberikan kepadamu. Pada waktu itu Abraham belum memiliki negeri itu, tapi memiliki dimulai dari melihat. Yang kau lihat kuberikan. Abraham belum punya tanah itu, belum punya tempat itu, tapi Tuhan suruh ngelihat dulu, ngelihat dengan mata iman, melihat dengan kepercayaan. Karena yang kau lihat itu kuberikan kepadamu. Jadi buat saudara yang belum punya kesembuhan, hari ini lihat kesembuhan saudara. Lihat tahun ini Anda akan terima kesembuhan. Kuasa Tuhan bekerja dalam tubuh saudara. Segala sel-sel sakit penyakit, kanker atau apapun juga dilenyapkan. Dan lihatlah Anda sembuh oleh bilur-bilur Kristus. Engkau sembuh. Lihat itu dengan mata hati saudara. Lihat itu dengan mata iman saudara. Dengan mata roh saudara. Engkau sembuh. Sebab yang kau lihat itu kuberikan kepadamu. Jadi lihat dulu. Kalau Anda sakit tapi Anda belum bisa melihat Anda sembuh, Anda belum bisa menerima kesembuhan ilahi. Kesembuhan ilahi dimulai dari melihat dulu. Kalau Anda masih dalam kondisi gagal, Anda gak punya apa-apa, Anda hidup dalam keterbatasan, tapi Anda belum bisa melihat engkau diberkati, engkau belum bisa menerima apa-apa. Jadi kalau saudara mau perubahan terjadi, kalau saudara mau Tuhan memberikan kepadamu, dimulai dari melihat apa yang Tuhan sudah sediakan bagi hidup saudara. Tahukah saudara, di dalam Yesus ada anugerah, di dalam Yesus ada kemenangan, di dalam Yesus ada pertolongan, di dalam Yesus ada berkat-berkat yang melimpah. Mulai hari ini lihatlah engkau diberkati, lihatlah yang dikerjakan tanganmu dijadikan Tuhan berhasil, lihatlah kegagalanmu dirubah menjadi keberhasilan. Karena yang kau lihat itu kuberikan kepadamu. Amin. Lihatlah tahun ini jadi tahun yang indah, tahun yang hebat. Lihatlah tahun ini engkau akan bersaksi kesaksian-kesaksian yang dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya di dalam keluargamu, di dalam pernikahanmu. Lihatlah tahun ini tahun great multiplication. Karena yang kau lihat kuberikan kepadamu. Yang jomblo tapi sudah kepala 3, lihatlah this year, tahun ini, amin. Tuhan kasih, Tuhan pertemukan dan Tuhan kasih jodoh yang terbaik buat saudara. Yang sudah sekian lama menikah, belum punya momongan, belum punya anak, lihatlah rahim saudara diberkati oleh Tuhan. Suami saudara diberkati oleh Tuhan. Tahun ini anak mujizat Tuhan karuniakan kepada saudara. Lihat dulu. Sama seperti Abraham, belum punya anak tapi disuruh ngelihat bintang di langit. Ngelihat lagi, sebanyak itu keturunanmu. Wow, padahal belum punya anak. Ya memang itu cara Tuhan. Cara Tuhan memberikan sesuatu sama kita dimulai dari Tuhan mengurapi mata kita supaya kita bisa melihat apa yang Dia mau kerjakan dalam hidup kita. Ada yang belum punya rumah, lihatlah tahun ini saudara punya rumah. Tahun ini Anda bisa tinggal di rumah milik saudara sendiri. Anda yang saat ini masih terbelenggu di dalam hutang, saya berdoa saudara diurapi mata rohani saudara bahwa kuasa Tuhan mau bekerja, semua belenggu hutang dihancurkan dan Anda merdeka. Yang percaya katakan amin. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu. Ini visi. Ini khotbah minggu lalu. Tapi ternyata ayat itu nggak berhenti sampai hanya di situ. Ada lanjutannya ayat itu. Ayat 17. Ditulis begini, bersiaplah. Setelah melihat ya, terus disuruh bersiap. Apa? Jalanilah. Semuanya katakan jalanilah. Yang lebih keras katakan jalanilah. Jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya. Kenapa kok bukan cuma melihat, disuruh menjalani? Sebab kepada mula
akan kuberikan negeri itu. Jadi Tuhan ngasihnya, yang pertama disuruh ngeliat dulu, yang kedua disuruh jalanin. Berarti yang pertama itu visi, yang kedua take action. Anda harus ambil langkah iman. Anda harus berjuang. Kita perlu bekerja. Ya, banyak orang kadang-kadang cuma ngerti firman itu sepenggal-sepenggal. Makanya nggak dapat. Benar yang pertama, yang kau lihat, kuberikan kepadamu. Tapi yang berikutnya setelah melihat, Anda harus menjalani, Anda harus memperjuangkannya, Anda harus mengupayakannya, Anda harus mengerjakan visi yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara. Karena sementara engkau bekerja, sementara engkau melangkah, sementara engkau menjalani, ada janji firman Tuhan. Setiap tempat yang diinjak telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Jadi bukan cuma ngelihat visi dari jauh saja. Oh ya, itu negeri punyaku. Itu yang Tuhan mau kasih. Tapi disuruh masuk, disuruh melangkah, disuruh mengusahakan, memperjuangkan, disuruh take over, disuruh untuk mengambil alih, disuruh mendominasi, disuruh untuk mengupayakan sesuatu, disuruh untuk bekerja. Yang pertama Anda punya visi, yang kedua Anda bekerja, maka Tuhan berikan itu kepada saudara. Jadi ada blessing di dalam bekerja. Karena itu berdoa harus. Punya visi sangat penting. Tapi bekerja tidak kalah pentingnya. Bangkit dan mulai bekerja. Ayo bekerja. Ayo bekerja. Mari kita baca Kejadian 32 ayatnya yang ke-10. Ini adalah kesaksiannya Yakub. Tulis begini, sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku hanya membawa tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Jadi kesaksiannya adalah waktu dia memulai, dia gak punya apa-apa. Cuma tongkat di tangannya. Tapi waktu dia pulang, dia sudah jadi 2 pasukan. Kiranya kesaksian ini jadi kesaksian di dalam kehidupan saudara. Mungkin ada di antara saudara perantau di kota ini. Anda memulai dari nol, Anda gak punya apa-apa, Anda gak punya siapa-siapa. Bahkan itu mungkin keadaan saudara saat ini. Tapi kiranya berkat great multiplication ini, berkat pelipat gandaan yang dahsyat nih, terjadilah itu di dalam kehidupan saudara. Apa yang saat ini Anda belum mulai, Anda boleh start from nothing, tapi Anda akan owning everything. Bisa ngelihat gak itu? Kalau belum bisa melihat ya memang belum dapat. Tapi saya berdoa sementara firman dibagikan, mata rohani saudara bisa melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara. Akan terjadi pelipat gandaan dahsyat. Apa yang Anda usahakan diberkati oleh Tuhan. Setiap tempat yang Anda injak dengan telapak kaki saudara, Tuhan berikan kepada saudara. Akan ada kemenangan, ada terobosan, ada lompatan-lompatan besar terjadi dalam kehidupan. Amin. Tepuk tangan dong yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Pertanyaannya, kok bisa Yakub mengalami yang seperti itu? Kok bisa Yakub memulai dari no, from nobody becoming somebody? Sebenarnya sederhana. Salah satu rahasianya yang sangat penting adalah dia mengupgrade mentalitasnya dalam bekerja. Semua orang bekerja, tapi tidak semua orang bekerja di level yang sama. Karena level orang bekerja itu beda-beda. Mari kita ngelihat perubahannya Yakub. Kejadian 25 ayat yang ke-27. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Dari kecil jadi besar. Esau dan Yakub, kakak adik ini. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang. Tetapi Yakub, perhatikan. Yakub adalah seorang yang tenang. Yang suka tinggal di kemah. Ya sudah, pokok anak rumahan, di kamar terus, gak terlalu banyak ngapa-ngapain. Tapi mari kita lihat perubahan seperti apa yang dia lakukan dalam mentalitas bekerjanya. Kejadian 30.
Lompat 5 pasal ya. Kejadian 30 ayatnya yang ke-26. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja kepadamu. Dia ngomong sama mertuanya ini. Supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu. Dari anak rumahan, dari anak manja, sekarang jadi pekerja keras. Betapa keras aku bekerja. Ini seorang workaholic. Bukan orang yang kerja. Semua orang bekerja. Semua orang di kantor saudara bekerja. Tapi hanya orang-orang tertentu yang kerja kerasnya segila itu. Jangan heran, pelipat gandaannya juga segila itu. Tidak semua orang yang bekerja akan mengalami pelipat gandaan dahsyat. Butuh pekerja keras untuk mengaktifkan anugerah Tuhan. Sehingga pelipat gandaan dahsyat bisa terjadi. Saya berdoa mulai hari ini sama seperti Yakub, mengupgrade mentalitasnya. Tadinya orang itu saudaraku ya, sama seperti kayak kita naik mobil ya. Naik mobil itu kita kalau injak gas, naik dari 0 jadi 10. Naik lagi 20, 30, 40, 50, terus 100 bahkan. Perlu diinjak gas yang lebih dalam. Sama halnya bekerja. Saudara boleh bekerja, tapi speednya beda. Levelnya beda. Kapasitasnya beda. Yakub ini ngalami pelipat ganda dahsyat. Dia memulai dengan hanya tongkat di tangannya. Tapi dia pulang dengan kepenuhan blessing yang luar biasa dari Tuhan. Ternyata salah satu faktornya. Karena ketika dia bekerja, dia diberkati oleh Tuhan. Jadi kalau selama ini kita cuma bekerja biasa, jangan berharap pelipat gandaan dahsyat. Pelipat gandaan dahsyat Rema tahun ini itu untuk orang-orang pekerja keras. Jadi kalau saudara cuma berharap nunggu amin pelipat gandaan dahsyat, harus nunggu. Seperti Yakub waktu itu di rumah dan gak ngapa-ngapain, pasif. Jangan harap tahun ini Anda akan punya kesaksian. Tapi kalau saudara mau terima firman Tuhan ini dan Anda bangkit tahun ini, Tuhan aku mau meresponi. Tahun ini aku mau bekerja. Aku mau bekerja dengan segenap hati. Aku seperti Daud juga bekerja keras. Lihatlah anugerah Tuhan akan diaktifkan. Dan tahun ini akan terjadi pelipat gandaan yang dahsyat. Akan ada terobosan, akan ada ekspansi, akan ada lompatan-lompatan besar yang terjadi di dalam kehidupan saudara. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi upgrade mentalitas di dalam bekerja. Ini dari minggu ke minggu saya sedang membagikan kepada kita semua bagaimana tahun ini kita benar-benar ngalami great multiplication. Supaya itu bukan cuma jadi rema saja, tapi itu jadi kesaksianmu secara pribadi. Mari bekerja keras. Kalau saudara mau mengalami great multiplication di dalam kesehatan, mau menikmati kesehatan yang lebih baik tahun ini, ada momennya Anda berdoa, tapi ada momennya Anda mengerjakan kesehatanmu. Untuk sehat itu perlu kerja loh. Olahraga kan kerja. Ngerubah gaya hidup kan kerja juga. Emangnya gampang? Ngerubah gaya hidup yang gak sehat jadi sehat. Itu butuh perjuangan. Itu kerja secara pikiran, kerja secara hati, kerja secara fisik. Sehingga kita bisa sehat. Tahun ini better health. Tahun ini punya kesehatan yang lebih baik. Butuh kerja. Untuk Anda menikmati pernikahan yang lebih bahagia, keluarga yang harmonis, bahagia. Butuh kerja juga. Bukan cuma nunggu tiba-tiba pernikahanku bahagia sendiri. Butuh kerja, butuh ngerubah kebiasaan kita, butuh mengupayakan perkataan kita ini bisa dirubah. Butuh ini, butuh itu, butuh men-setting supaya atmosfer di keluarga jadi baik. Itu semua adalah bekerja. Untuk saudara maju di dalam pelayanan, Anda harus bekerja. Perlu mengerjakan keselamatan saudara, perlu mengerjakan buah-buah roh saudara, perlu mengerjakan kelompok sel saudara. Itu harus bekerja. Ya, untuk tempat ini bisa penuh dengan
Jiwa-jiwa yang dipertobatkan dan diselamatkan. Saya berdoa semua tim ibadah yang ada mesti bekerja keras, berjuang. Semua jemaat yang ada mesti bangkit untuk bersaksi, untuk selamatkan jiwa. Sehingga banyak orang dipertobatkan dan diselamatkan. Kita butuh bekerja. Di area apapun itu. Di area pekerjaan, di area bisnis saudara, Anda harus bekerja. Improve, upgrade cara saudara bekerja. Sekarang saya mau bagikan 5 dimensi bekerja yang menghasilkan pelipat gandaan dahsyat. Yang pertama, kerja tekun. Semuanya katakan kerja tekun. Lebih keras katakan saya harus kerja tekun. Karena kerja itu harus tekun. Pelipat gandaan dahsyat terjadi hanya kepada mereka yang kerja tekun. Mari kita baca Rut 2 ayat 5-7. Seperti apa itu kerja tekun? Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Maksudnya Rut. Ayat 6. Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Berarti di tempat itu dia orang asing. Betul apa tidak? Di tempat itu dia orang baru, betul apa tidak? Dia seorang perantau dan dia perantau miskin. Dia seorang janda yang tadinya nyonya besar tetapi jatuh miskin, gak punya apa-apa. Ini bankrupt, mengalami kebangkrutan, habis, gak punya apa-apa. Nah banyak orang ketika mengalami kebangkrutan terus kemudian minder, malah gak berani ketemu siapa-siapa, gak berani ngelakuin apa-apa, gengsi, ngerjain apa-apa dan gak pernah bangkit. Tapi hebatnya Rut ini, sekalipun dia mengalami semua kendala itu, dia tidak putus asa dalam hidupnya. Dia tetap bangkit dan dia mulai bekerja. Saya mau tantang saudara, dalam kondisi terpuruk seperti apapun, dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga dan di dalam keuangan saudara, jangan malu. Hari ini saya ajak saudara, ayo bangkit kembali dan berjuang kembali. Karena Tuhan bisa merubah kehidupan kita. Orang itu bisa dari atas turun ke bawah. Jangan lupa, orang bisa dari bawah juga melompat naik ke atas. Jadi jangan putus asa dengan hidupmu. Belajar dari Rut. Mari kita lanjutkan pembacaan ini. Ayat yang ke-7. Tadi ia berkata, Rut berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyapit-penyapit. Dia minta dikasih kesempatan untuk bisa bekerja. Begitulah ia datang dan perhatikan, lihat ini mentalitasnya Rut dalam bekerja. Dan terus sibuk, semuanya katakan terus sibuk. Lebih keras lagi katakan terus sibuk. Dari pagi, Bapak Ibu sekalian, bukan siang baru berangkat. Dari pagi sampai sekarang, sampai gelap, sampai malam. Dan apa itu? Ayo baca bersama-sama. Dan apa? Seketika pun ia tidak berhenti. Saya mau tanya sama saudara, coba evaluasi diri masing-masing. Bandingkan sama Rut. Rut kerja dari pagi sampai malam. Saudara kerjanya dari apa sampai apa? Terus gini, Rut kerja pagi sampai malam, ditulis begini, Alkitab yang mencatat, seketika pun ia tidak berhenti. Banyak orang bisa kerja dari pagi sampai malam, tapi pause-nya sering sekali. Pause-nya banyak sekali, capek. Refreshing dulu, main games dulu, nonton dulu. Saya mau ngomong sama saudara, di situ kelas bekerja orang itu berbeda. Kapasitas kerja itu yang akan membedakan pelipat gandaan dahsyat yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Rut, kalau dia mengalami pelipat gandaan dahsyat, orang cuma ngomong, oh dia diberkati Tuhan. Berkat datang sama orang yang rajin.
Berkat datang sama orang yang tekun. Pelipat gandaan yang terjadi tahun ini akan terjadi kepada anak-anak Tuhan yang bekerja dengan tekun. Doa saya, jemaat keluarga Allah, saudara-saudara semuanya adalah orang-orang yang bekerja dengan tekun. Katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Ruth seketika pun tidak berhenti. Dari pagi sampai malam seperti itu dia bekerja. Itu mentalitasnya. Saya berdoa saudara mengupgrade mentalitas saudara. Gak harus in a rush, gak harus terburu-buru, tergesa-gesa terus. Gak harus kayak gitu. Tapi terus konsisten bekerja, terus tekun bekerja. Enjoy pekerjaanmu, nikmati pekerjaanmu, kerjain dan nikmati, hayati itu. Tapi jangan berhenti, terus bekerja. Ritmenya terus bekerja. Bekerja dengan tekun. Ini Rut, mari kita lihat hasilnya. Rut 2 ayat 17. Maka ia memungut di ladang sampai petang. Sampai petang. Yang lainnya sudah pulang, dia sendiri belum. Pertanyaannya, Anda yang paling dulu pulang, selesai lebih awal dalam bekerja atau Anda yang paling akhir? Karena itu yang menentukan. Sebagai pengusaha itu yang menentukan. Sebagai profesional karyawan itu yang menentukan seberapa melejitnya engkau naik ke atas. Ternyata saudaraku ya, Rut itu dia ngalami berkat besar bukan tanpa alasan. Dia kerja paling awal, dia pulang paling akhir. Lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. 1 eva itu sekitar 10 kilogram jelai dia dapat. Wow. Mungkin orang lain nganggap kebutuhannya sehari sekilo. 10% dari seeva sudah cukup terus pulang. Tapi Rut terus. Anda bayangin kalau kebutuhannya cuma sekilo tapi dapatnya 10 kilo. Dia savingnya 9 kilo. Kerja aja sebulan. Sudah berapa jauh dia meninggalkan semua orang yang lain. Pelipat gandaannya dahsyat jauh lebih daripada yang lain. Yang lain selalu habis. Kenapa? Karena sekilo dimakan sehari. Tapi Rut kerja berlipat kali ganda. Lihat saudaraku, Rut kerja tekun. Awalnya Boas itu gak tertarik karena kecantikannya Rut. Awalnya Boas itu terkesan dengan sifatnya Rut, mentalitasnya Rut. Dan setelah itu dia jatuh hati sama Rut. Setelah itu dia nikahin Rut. Saya mau ngomong begini sama saudara, Rut cantik pun, tapi kalau males, tapi kalau sifatnya jelek, paling Boas cuma ngelirik sebentar, setelah itu bye-bye. Tapi karena Rut seorang pekerja keras, dia orang yang tekun. Boas ngerti kalau married sama yang ini akan ada value added, akan ada nilai tambah di dalam kehidupannya. Dan karena itu Rut berubah dalam sekejap statusnya jadi nyonya besar lagi. Jadi istri konglomerat, orang terkaya pada masa itu di tempat itu. Ternyata segala mujizat, keberuntungan, hal yang baik datang kepada pekerja keras. Jadi hari ini saya tantang saudara, bangkit, kerja keras. Kerja keras, kerja keras, kerja tekun, kerja tekun, kerja tekun. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang kedua, kerja di atas rata-rata. Bukan kerja sama seperti teman saudara, teman kantor, sesama pengusaha yang lain. Kerja di atasnya, kerja superior. Semuanya katakan kerja superior. Harus gitu. Untuk melipat gandaan dahsyat, harus superior. Kita baca Daud ya. Di 1 Samuel 18 ayat 25 sampai 27. Kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain dari 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan
orang Filistin. Ini politik ini. Ya, jadi di satu sisi Raja Saul nawarin Daud mau jadi menantuku enggak. Tapi di sisi yang lain dia minta mas kawinnya 100 kulit katan orang Filistin. Karena dia tahu ini akan bakal celaka nih nanti. Jahat saudaraku ya. Tapi lihat seperti apa respon Daud. Ayat 26. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Lihat saudaraku, kalimat berikutnya ini penting buat saudara yang mau great multiplication. Cara kerjanya Daud kayak gini nih. Cara kerjanya dia jadi raja paling hebat itu kayak gini nih. Bukan cuma dia suka main gitar terus kemudian nyanyi-nyanyi terus tiba-tiba jadi raja. Bukan saudaraku ya. Tapi dia punya cara kerja yang berbeda dengan orang lain. Lihat ini. Waktunya belum genap. Waktunya belum genap. Artinya deadline-nya belum nyampe. Tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya dan menewaskan dari orang Filistin itu. Berapa? 200 orang serta membawa kulit katan mereka, dan dalam jumlah yang genap diberikan mereka semuanya itu kepada raja supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal anaknya kepadanya menjadi istrinya. Wow. Jadi Daud ini nyelesain pekerjaannya sebelum deadline-nya. Dan caranya menyelesaikan double dari yang diminta. Itu cara kerja. Itu mentalitas orang kerja tuh kayak gitu. Banyak orang kalau janji besok Senin selesai, Senin ditagih pun, kalau nggak ditagih diem aja. Ditagih pun, belum selesai lah, ini gini, itu gitu. Kalau alasan nggak akan habis. Alasan tuh nggak akan pernah habis. Saudara silahkan terus membuat alasan dan berkatmu terus tertunda. Gak apa-apa silahkan, karena itu pilihan dalam hidup. Kalau kita terus membuat alasan dan alasan, kita terus akan menunda berkat kita sendiri. Tapi Daud sebelum deadline-nya datang, dia sudah selesai. Itu mentalitas loh. Ya, Anda selama ini bekerja, coba teliti. Kerjanya sebelum deadline selesai, Anda sudah finish, atau selalu mundur-mundur. Karena itu menentukan level berkatmu. Gak ada orang yang terima great multiplication dengan menunda-nunda. Yang ada orang yang pengecualian adalah orang yang kerjanya sebelum deadline selesai, kerjaannya sudah selesai. Bahkan hebatnya Daud, sebelum deadline selesai, kerjaannya selesai. Double porsi. Ini kerja extra mile. Saya mau tantang saudara, sebelum deadline-nya selesai, Anda kerja sudah selesai, dan selesainya dengan excellent, selesainya lebih dari yang diharapkan. Lah susah Pak, nggak mungkin. Itu Saul yang setting standarnya karena mau mencelakakan Daud, tapi Daud gandakan upayanya, dia bangun timnya, dia lakukan ini itu, dia pastikan bukan hanya itu selesai, tapi double. Kalau cerita kesulitan, semua orang sama ngalami kesulitan. Bukan cuma saudara ngalami kesulitan. Jangan manja. Jangan manja. Jangan naif. Ayo sadar. Ayo bangun dari tidur kita. Mulai kerja yang benar. Kerja extra miles. Lebih dari yang diharapkan. Lebih cepat selesai dari deadline yang seharusnya. Dan saksikan kalau engkau lakukan itu dengan konsisten sepanjang tahun ini. Tahun ini engkau akan bersaksi, akan ada pelipat gandaan dahsyat terjadi dalam hidup saudara. Saya membiasakan hal seperti ini sejak dari remaja. Waktu saya kuliah sekolah Alkitab di Amerika, satu semester itu biasanya 4 bulan, sekitar itu. Dan minggu pertama kalau di sana, saya nggak tahu kalau di sini ya, tapi kalau kuliah di sana, minggu pertama itu saya sudah langsung dikasih petanya untuk satu semester itu mesti ngapain aja, tesnya apa saja, readingnya, pembacaannya apa saja, tugasnya apa saja, semuanya sudah dikasih di depan. Jadi kita ngerti apa yang harus kita lakukan sepanjang 4 bulan itu. Buat orang lain, teman-teman saya yang lain, terima itu ya sudah.
Mereka happy karena masih awal semester, masih belum waktunya, masih slow. Tapi buat saya, begitu nerima itu, saya langsung kerja setiap hari, siang dan malam, untuk nyelesain semua yang sudah dijelaskan, apa yang harus dilakukan satu semester itu, 4 bulan itu. Saya kerjakan tiap hari, siang malam, dan 1 bulan selesai. Sementara teman-teman saya yang lain, kalau deadline ngumpulin tugasnya hari ini, maka kemarin malam mereka baru kebingungan, wah gimana ini, wah panik. Nunggu sampai di tanggal terakhir, waktu terakhir, last minute. Gimana caranya bisa nyelesain? Sampai tergesa-gesa. Tapi saya nggak pernah tergesa-gesa, saya selalu rileks dan santai. Karena saya sudah selesaikan jauh hari. Dan saya selesai 3 bulan itu, saya cuma tinggal perlu datang di kelas sebagai syarat aja. Tapi di luar itu, saya pakai waktu untuk belajar hal-hal yang lain yang saya tahu akan penting buat saya, akan memperlengkapi saya. Sehingga saya bisa belajar jauh lebih banyak. Sehingga kuliah yang harusnya 2 tahun, saya lulus 1,5 tahun. Pada waktu itu. Jadi, bahkan bukan hanya itu, saya bisa pakai waktu untuk kerja di kitchen, kerja di sini, kerja di sana, sehingga dapat penghasilan yang lebih, dapat nilai yang bagus. Itu mentalitas. Saya tantang kita semua merubah mentalitas kita. Amin. Maka great multiplication akan terjadi dalam hidup saudara. Yang ketiga, kerja integritas. Karena untuk maju dibutuhkan integritas. Ini berlawanan dengan kepercayaan sebagian orang, apalagi orang dunia. Kalau jujur, ajur. Saya bacakan buat saudara Amsal 14 ayat 11. Rumah orang fasik akan musnah. Jadi yang ajur, yang musnah itu fasik. Kalau fasik nanti jadinya musnah. Tapi lihat, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Tahun ini Anda mekar, pekerjaanmu mekar, karirmu mekar, keuanganmu mekar, semua yang dikerjakan tangan saudara mekar. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Butuh yang namanya kejujuran. Butuh kerja integritas. Ini yang dilakukan oleh Daniel. Kita baca Daniel 6 ayat 4 sampai 5. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Karena Daniel ini sharp, Daniel ini penuh urapan, karismanya hebat sekali, skillnya mumpuni sekali, dia tajam sekali, dia bisa breakthrough, dia bisa berprestasi, dia diangkat melampaui semua orang yang lain. Tapi Anda harus tahu, kalau saudara naik melampaui semua orang yang lain, Anda jadi musuhnya semua orang. Dan ketika Anda jadi musuhnya semua orang, Anda akan dicari mana lubangnya, mana celahnya yang bisa digebuk, yang bisa dihabisin untuk menjatuhkan saudara. Mari kita lihat apa yang dialami oleh Daniel. Ayat 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Lihat nih saudaraku, segitu integritasnya Daniel. Jadi kalau kita baca ya, wah Daniel dijagai Tuhan. Itu raja-rajanya ganti sampai 3-4 kali, tapi Daniel tetap sebagai perdana menteri, sebagai wakil raja, dia top, dia kokoh. Karena Tuhan yang mengokohkan, benar Tuhan yang mengokohkan. Tetapi Daniel harus kerjasama dengan Tuhan, yaitu jaga integritas. Banyak orang gak jaga integritas, tapi mintanya Tuhan yang mengokohkan. Gak bisa. Mesti
integritas. Daniel jaga. Gak ada kesalahan apapun. Benar apa tidak? Bahkan tidak ada kelalaian apapun. Bukan cuma gak ada dosa, tapi gak ada kelalaian apapun. Dia pastiin rapat semuanya. Pekerjaannya, hidupnya solid semuanya. Musuhnya mau nembak dia, cari gara-gara untuk bisa jatuhin dia. Tidak bisa. Itu orang yang akan mengalami from glory to glory, from glory to glory, from glory to glory. Mau dijegal nggak bisa. Karena kerja integritas. Ketika Anda jaga hidupmu seperti itu, engkau dapat kepercayaan. Kepercayaan itu mahal loh saudaraku ya. Anda dapat kepercayaan, orang lain nggak bisa, Anda bisa. Gembala kita dulu sebelum jadi gembala sidang ada seorang pengusaha. Berapa waktu yang lalu saya ketemu sama seseorang yang cerita pada zaman itu, sama-sama orang datang untuk pinjam uang, kalau yang datang, yang lainnya, partnernya nggak dikasih. Tapi kalau yang datang adalah Pak Obaja, pasti dikasih. Kenapa? Orang yakin kalau yang ini bertanggung jawab. Kalau yang ini orangnya jujur, berintegritas. Artinya integritas akan membuat pintu-pintu terbuka saat orang lain tertutup. Orang lain tidak bisa, Anda bisa dengan integritas. Saya berdoa jemaat keluarga Allah adalah orang-orang yang hatinya integritas. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang keempat, kerja tim. Kerja tim, bukan kerja sendiri. Semuanya katakan kerja tim. Ada artikel yang menulis 1 ekor kuda bisa nanggung beban 3 ton. 2 kuda harusnya berapa? Kalau 1 3 ton, 1 3 ton, 2 kuda jadi harusnya 6 ton. Tapi ternyata 2 kuda bisa narik beban 10 ton. Dan kalau 2 itu dilatih dengan baik bisa 12 ton. 4 kali lipatnya. 2 kali lipat dari seharusnya. Harusnya 6 tapi jadi 12. Kerja tim akan membuat kita bisa melakukan lebih dari yang kalau sendiri-sendiri tidak bisa. Banyak orang itu cuma maunya sendiri. Makanya terbatas. Tapi Anda kalau tahu pentingnya partnership, pentingnya beraliansi, pentingnya bernetworking, berjejaring. Apa yang harusnya Anda sendiri cuma segini, tapi bersama-sama Anda ngalami pelipat gandaan dahsyat. Jadi kalau tahun ini Anda mau ngalami pelipat gandaan dahsyat, mulai buka diri saudara untuk kerja tim. Bukan semuanya sendiri, tapi butuh kerja tim. Dan kualitas pelipat gandaan dahsyat yang kau alami ditentukan dengan kualitas tim yang Anda punya. Karena itu carilah tim yang berkualitas. Orang-orang yang berkualitas dan bekerjalah bersama dengan orang-orang yang di level itu. Paling susah tuh kerja sama orang yang gak becus. Anda kerja tim sama orang gak becus, Anda cuma pusing sendiri. Bukannya membantu malah ngerepotin saudara. Oke, karena semua serba tidak beres. Tapi saudara bisa beraliansi, bisa bernetworking, kerjasama dengan orang yang berkualitas, maka bersama-sama kita akan melakukan yang jauh lebih banyak, pelipat gandaan dahsyat daripada kalau kita ngerjain hanya sendirian. Ada hal-hal tuh saudaraku ya, kalau kita sendirian cuma segini. Tapi ketika saudara bisa kerja sama ini, sama itu, pintu-pintu terbuka, kesempatan-kesempatan yang tidak mungkin engkau bisa dapat, engkau bisa sekarang. Karena bersama-sama. Kerja tim. Itu sebabnya, coba mulai doa sama Tuhan. Tuhan, kasih partner yang bagus. Tuhan, kasih teman yang bagus. Tuhan, kasih rekan kenalan yang bagus. Yang bisa bareng-bareng. Oke, nggak harus jadi satu kongsian gitu. Tetapi temukan cara untuk bisa kerja tim. Ada caranya yang bentuknya beda-beda. Tapi bersama-sama Anda bisa
lebih dibandingkan Anda sendirian. Yang terakhir, yang kelima, kerja berkat. Semuanya katakan kerja berkat. Semuanya katakan kerja urapan. Oke, semuanya katakan kerja anugerah. Anugerah itu butuh dikerjakan. Makanya Rasul anugerah, yaitu Rasul Paulus, ngomong, aku bekerja lebih keras daripada kamu semua. Itu rasulnya anugerah. Semua teaching tentang anugerah di zaman sekarang yang ngomong kamu gak harus bekerja, perlu melihat kehidupannya Rasul Paulus. Dia seorang pekerja yang lebih keras dari semua orang yang lain. Jadi ada banyak orang salah nangkep soal anugerah itu, pokok kita gak ngapain, kita males-malesan, kita terima anugerah. Lihat dong Rasul anugerah, gimana caranya dia hidup. Orang yang dapat revelation paling dalam tentang anugerah adalah seorang pekerja keras. Tetapi sementara bekerja, dia tidak mengandalkan diri sendiri. Dia kerja bersama dengan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah para pekerja membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjagai kota, sia-sialah para pengawal berjaga-jaga. Tuhan, aku butuh Tuhan. Tuhan, Engkau andalanku. Tuhan, Engkau segalanya dalam hidupku. Maka yang akan Anda alami, Anda partnership sama Tuhan. Kalau Anda sendiri, Anda sekian hasilnya. Tapi Anda bersama dengan Tuhan, maka great multiplication jauh melampaui yang engkau pikirkan dan bayangkan. Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri. Kita angkat dua tangan kita, katakan, aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan iman-Ku, tetap setia pada perjanjian-Mu. Jadikan ku hamba. Hari ini kita belajar tentang the blessing of work. Berkat dalam bekerja. Dan satu hal yang harus kita sadar, berkat datangnya dari Tuhan. Karena itu kita perlu punya Tuhan dalam hidup kita. Jadi saya mau memberi kesempatan buat Anda yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ayo buka hatimu, undang Yesus masuk dalam hidupmu. Jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan terima, pertama, pengampunan dosa. Dosa-dosamu yang merah seperti kirmizi akan dikuduskan, akan dibersihkan. Anda akan disucikan. Dan Anda akan menerima anugerah keselamatan di dalam kerajaan surga. Anda yang mau itu, angkat dua tangan saudara. Ikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Kuduskan hidupku. Aku mau mengikut Engkau. Melayani Engkau. Mulai hari ini aku jadi milik Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang berikutnya, siapa di sini yang mau meresponi firman Tuhan hari ini? Siapa di sini yang mau berkata, Tuhan, aku mau janji mengupgrade mentalitas bekerjaku, level bekerjaku. Anda yang mau itu, angkat dua tangan saudara, angkat suara saudara, dan masing-masing saudara berdoa sama Tuhan. Katakan, mulai saat ini aku komit mengupgrade cara bekerja, mengupgrade cara bekerja.
pelipat gandaan yang dahsyat, berkat great multiplication tercurah dalam hidup kami. I am blessed, I am blessed. Aku diberkati oleh Tuhan. Mari semuanya katakan, aku percaya pada firman-Mu. Aku melangkah dengan imanku, tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba milik-Mu, tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba milik-Mu, tetap setia pada perjanjian. Jadikan ku hamba milik-Mu. Haleluya. Terima kasih. Mari semuanya kita katakan bersama, amin. Yang diberkati, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saya ajak saudara untuk bisa mengikuti SPR. Apa itu? Skema Perjalanan Rohani. Maksudnya skema perjalanan rohani gimana? Jadi di gereja kita ini, di keluarga Allah, dari kita percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu sudah dikasih SPR, dikasih petanya. Langkah berikutnya apa? Misalnya baptis air. Langkah berikutnya apa? Misalnya join kelompok sel. Langkah berikutnya apa? Misalnya ikut SOM. Tahu nggak saudara, kalau Anda ikut SOM, Anda itu kan belajar basic kekristenan. Sehingga kekristenan kita itu nggak asal jalan. Tapi ada fondasi yang kuat, yang kokoh, solid kekristenan kita itu. Kita maju dalam Tuhan. Ya, jadi saudara ikut SOM. Saya dorong saudara, daftarkan diri nanti waktu pulang, ikut SOM. Anda bisa ikut retreat encounter. Retreat encounter itu apa sih? Itu adalah retreat yang memang kita buat desain khusus supaya kita itu bisa mengalami pemulihan. Karena setiap peserta encounter akan dikasih konselor yang khusus melayani secara intensif 2 hari 1 malam. Kita bersama-sama terima firman Tuhan, dilayani sehingga semua kekecewaan, kepahitan, semua ikatan-ikatan yang gak benar, okultisme itu tuh dipotong dan kita dimerdekakan. Ya, Anda bisa ikut retreat encounter itu. Jadi ini adalah perjalanan SPR. Saya dorong saudara, ayo kita maju ya. Jadi jangan macet. Ikut Yesus jangan macet. Langkah demi langkah kita maju. Skema perjalanan rohani ini. Kita terus berjalan makin hari makin hidup di dalam anugerah dan rencana Tuhan yang sempurna. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dorong saudara, minggu depan bahkan sepanjang Februari, ayo undang sebanyak mungkin keluarga, teman saudara hadir. Firman Tuhan judulnya adalah berkat pasti di keadaan tidak pasti. Zaman sekarang ini penuh dengan ketidakpastian. Tapi tahukah saudara, di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Amin. Jadi saya percaya kita akan sangat diberkati. Ajak keluarga, ajak teman-teman saudara. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya mau mengucapkan selamat kepada saudara yang ikut doa puasa 21 hari. Karena sekarang sudah tanggal 28 dan kita akan menyelesaikan tanggal 31 Januari. Minggu ini nanti kita akan selesai. Dan saya percaya anointing dan blessing dari Tuhan, Amin. Great multiplication, Amin. Tuhan jadikan itu di dalam kehidupanmu. Mari angkat 2 tangan dan terima blessing ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Amin. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang
sampai selama-lamanya. Mari semuanya katakan amin.